Kalau kamu kaya, gak mungkin kamu ngambil mantan pembantuku. Ngerti kamu, ha? Aku ngambil dia itu karena aku kasihan. Aku nggak kayak kamu, manusia dasar nggak punya hati. Kurang ajar kamu ya. Pak Vero, jangan berani macam-macam ya sama dia. Denger ya, satu di antara penghargaan terhadap hidup kita adalah menghargai orang lain. Hargai dan hormati orang lain. Kalau kalian berdua ini pengen dihargai, karena kalian berdua nggak bakalan tahu. Berusaha itu tidak semudah berbicara. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Lapar banget aku. Tadi malam aku nggak kebagian nasi. Lebih baik aku makan dulu, biar ntar lagi kerja, biar semangat, biar seger. Walaupun hanya tahu tempe, pasti enak. Kalau sudah lapar, makan di dalam aja dah. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan. Masih pagi udah makan enak-enak. Majikannya belum makan udah makan di luar. Kerjanya belum selesai, makan diutamakan. Awas saja ya. Bentar lagi aku kasih perhitungan terhadap kamu, Fer. Masih pagi biasanya nyapu, bersihkan halaman, malah makan seenaknya. Awas saja kamu ya, Fer. Kalau kamarku masih belum rapi, aku usir kamu. Alhamdulillah. Enak banget deh. Seger, jadi punya tenaga lagi. Apa? Silahkan kamu pergi dari rumah saya. Loh, salah saya apa, Pak? Masih tanya kamu? Ya saya nggak tahu, Pak. Salah saya itu apa? Kok tas saya kok dibuang di sini, Pak? Itu karena aku sudah tidak membutuhkan tenaga kerja kamu lagi. Udah cepat pergi kamu. Masih pagi sudah enak-enakan makan. Majikanmu belum makan, kamu sudah makan. Oh, Kerja kamu itu belum selesai. Pak. Udah cepat pergi. Bawa tas kamu. Pak, bentar. Cepat, gak usah banyak alasan. Iya, Pak. Pak, tapi... Udah cepat. Ayo. Masih tapi. Tunggu, Udah bentar, Pak. cepat pergi. Pak. Pergi sana. Pak, Apa lagi? gini, Pak. Saya sudah mengusir kamu. Saya makan barusan karena tadi malam saya nggak kebagian nasi, Pak. Gak kebagian kamu bilang, ha? Iya, Pak. Kamu seakan-akan majikan kamu itu tidak mampu membiayai makan kamu.
Kamu kerja di sini itu digaji, serta makan itu ditanggung sama saya. Pak, saya bukan gitu maksud saya, Pak. Terus apa? Tapi tadi malam saya nggak kebagian nasi, Pak. Nasinya udah habis. Tadi pagi saya kerja, saya gemeter, Pak. Jadi itu cuma alasan kamu doang. Udah cepat pergi. Gak usah banyak alasan, saya tidak menerima alasan kamu. Pak, saya mau kerja di mana lagi, Pak? Pak, tolong jangan pecat saya dan usir saya, Pak. Ya, Pak. Udah. Tadi pagi saya gemetar, Pak. Jadi saya beli makan dulu, Pak. Ntar lagi saya langsung kerja kok, Pak. Saya sudah tidak menerima kamu lagi. Soalnya kamu itu yang diutamakan bukan kerjanya, tapi makanannya. Setiap hari kamu mempermasalahkan makanan terus. Seakan-akan majikan kamu itu tidak punya uang untuk membeli makanan. Nasi aja kamu bilang tidak kecukupan. Memang satu hari kamu masak berapa kilo? Pak, kapan saya bilang saya kurang nasi, Pak? Kapan saya bilang dan pernah mempermasalahkan tentang nasi, Pak? Baru tadi malam saya nggak makan, Pak. Kalau ngomong kamu itu yang benar. Aku jadi pusing ya mendengar kamu alasan yang tidak jelas terus. Kamu aja kerjanya nggak benar. Kamar saya itu belum dirapikan, kamu sudah enak makan. Saya belum makan. Pak, kalau bagian kamar Bapak bukan tugas saya, Terus Pak. siapa? Tugas si Yeni, Pak. Yeni sekarang nggak masuk, sakit gigi. Saya kan biasanya bagian luar, Pak, halaman. Terus Coba kamu lihat, sudah disapu belum? saya kan gemeter tadi, Pak. Saya makan Kamu dulu, terlalu Pak. banyak alasan ya. Cepat pergi sana, pergi. Tapi Pak, tolong kasih saya kesempatan lagi, Pak. Aku sudah tidak membutuhkan kamu lagi. Membantu seperti kamu itu cuma makanan yang diutamakan, bukan kerjanya. Yang aku butuhkan, mencari pembantu yang dibutuhkan itu tenaga kerjanya. Kamu aja belum selesai kerjanya udah makan duluan. Enak aja hidup kamu ya. Saya itu tidak enak-enakan. Contoh, meskipun rumah saya itu besar, saya bekerja dulu baru makan. Kamu makan dulu baru kerja gitu. Hah? Percuma aku gaji kamu kalau kerjanya kamu itu cuma makan terus. Cepat pergi. Cepat, gak usah loyo-loyo. Sudah makan iya, cuma mau jalan kayak orang yang sakit emah aja kamu. Ingat ya, jangan munculkan muka kamu lagi di depan rumah saya. Saya sudah tidak membutuhkan tenaga kerja kamu lagi, pembantu. Iya, Pak. Kenapa ya? Apapun yang aku kerjakan itu serba salah. Di mata Pak Vero, aku itu gak ada apa-apanya. Padahal baru kali ini aku makan pagi-pagi karena lapar banget. Badan aku tadi gemeteran. Mungkin aku harus cari kerja di tempat lain yang lebih bisa menghargai kerja aku ketimbang Pak Vero. Ku panjatkan pintaku padamu, Maha Cinta. Sudah diupun cinta mengusik rasa. Tak bisa ku paksa walau hatiku menjerit. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu, kembang kempis dadaku. Romi, Ya, Bu. ini cuma perasaan saya aja. Apa kamu juga ngerasain ya? Kok panasnya beda? Saya juga, Bu. Tadi saya cek, ternyata 38 derajat, Bu. Yakin kamu? Yakin, Ini Bu. masih jam berapa? Udah 38 derajat. Salah lihat kali. Kalau Ibu nggak percaya, Ibu bisa periksa sendiri di HP Ibu. Iya sih bener. Wah, tapi kok panas banget ya? Padahal ini masih pagi. Ini terbilang masih pagi loh jam segini. Nggak bisa nih.
Gak bosen-bosen ngaca. Tiap hari kok tambah cantik ya. Tiap hari juga nih. Tambah elegan banget. Kayaknya aku ini harus tambahin deh. Tambahin apa ya? Oh iya nih. Tambahin anting 2 di sini nih, bagus nih. Kan kalau pakai anting 2 tuh nanti dilirik-lirik cowok. Cantik banget antingnya 2. Atau perlu di sini nanti juga dikasih titik berlian. Nanti hidung aku tuh tambah mancung. Iya, meskipun mancung dikit, tapi kan nggak terlalu ke belakang nih hidung. Duh, aku ini selalu jenius. Apa yang ada di pikiran aku itu selalu cocok di aku. Iyalah, gimana nggak cocok, kan aku ini orangnya itu serba fashionable. Kalau nggak cocok, kan nggak bakalan aku pakai lah. Emang cantik banget aku nih. Aduh, lebay banget sih sekarang pakai pengawal segala, selalu ketat penjagaan. Kayak anak kecil, terlalu lebay. Diam. Terlalu lebay. Ada masalah apa ya? Masalah? Siapa yang punya masalah? Aku kan cuma bilang terlalu lebay. Itu masalah ya? Perasaan kalau masalah itu selalu dengan pertengkaran. Kan aku barusan bicara baik-baik. Terlalu lebay. Kamu pakai penjagaan ketat. Emangnya siapa sih yang mau culik kamu kayak anak kecil umur 5 tahun ya? Itu hak asasi saya. Mau bawa bodyguard kek, mau enggak kek. Saya yang bayar, ngapain kamu yang sewot? Sewot sih enggak, tapi ya terlalu tidak menutup kemungkinan kalau kamu itu nggak bisa jalan sendiri. Jadinya kamu itu kayak anak kecil kemana-mana, selalu ketat penjagaan, kemana-mana dikawal. Nanti yang ada kamu itu mandi ya, itu dikawal. Gimana nanti kalau kamu punya calon suami, udah punya suami, yang ada nih ya, suami kamu tuh bakalan risih karena terlalu ketat tuh penjagaannya. Itu cuma pemikiran kamu aja. Kenapa? Kamu iri ya? Karena kamu nggak punya pengawal pribadi. Kamu iri sama aku, sama semua yang aku punya. Kayaknya nggak ada hari tanpa julitin orang ya mulut kamu. Hah? Aku iri dengan semua yang kamu punya? Enggak kok, aku nggak pernah perhitungan apa-apa yang kamu punya. Tapi nih ya, apa sih yang mau diirikan dari kamu yang nggak bisa kemana-mana sendiri? Ya aku ini kemana-mana harus sendiri mandiri. Ya aku nggak pernah iri. Terutama kalau emang kamu itu udah bisa kemana-mana sendiri, baru tuh aku iri. Emang ya kalau pakai pengawal itu selalu dilihat orang-orang, wah dikawal tuh, wah pasti mahal tuh bayarannya. Tapi ya kalau menurut aku ya cuma desa-desa kayak gini nggak perlu tuh, nggak usah lebay. Nggak bakalan ada orang yang jahatin kamu ya, paling tetangga sendiri tuh yang ngeliat kamu lebay banget jadi orang. Ya termasuk kamu kan? Iya kan? Kamu bukan mandiri sih menurut aku. Tapi kamu itu kesepian. Nggak ada yang mau nemenin kamu karena mulut kamu itu kotor kayak gitu. Coba deh kamu sekali-sekali kalau ngomong itu disaring dikit. Kamu pikirinlah perasaan orang lain. Hah? Kesepian? Hah? Nggak pernah bikinin perasaan orang lain. Ya aku bicara ya, aku belak-belakan aja ya. Orang kalau emang nggak percaya sama omongan aku, sakit hati dengan omongan aku, itu nggak apa-apa loh. Itu tandanya orang-orang itu termotivasi dengan omongan aku ya, meskipun omongan aku ini rada sakit hati dikit. Vina, dengerin ya. Lidah itu nggak bertulang. Jadi hati-hati sama omongan kamu. Kalau kamu nyakitin orang lain, terus orang lain itu nggak terima, terus dia itu berdoa, terus doanya itu buat kamu yang jelek-jelek, terus nanti kamu, Vin, hati-hati ya sama omongan sendiri. Nanti kalau kamu dapat karmanya, bisa ngeri tahu. Udahlah, mending kamu dari sekarang itu harusnya sadar diri deh. Kamu itu perbaiki diri kamu supaya menjadi orang yang lebih baik lagi. Nggak cuma ngurusin hidup orang lain. Kerjaan kamu tiap hari kamu cari kerjaan kek biar dapat penghasilan kek. Lihat dong kamu ngapain di pinggir jalan? Kamu ini cewek, ngapain mangkal di sini? Kamu nunggu siapa? Aduh, cerewet banget ya. Sepatah dua patah aja udah cukup ngomong sama aku, nggak usah tuh ceramah ngomong panjang lebar. Yang terpenting sekarang ini hidup kamu. Aku nih mangkal di sini, cewek aku tuh pemberani. Ya nggak ada, lihat nih, suasana indah nih. Cuci mata juga kanan kiri. Kamu juga ngapain? Keliling-keliling kayak gini nih, bawa orang ini. Kalau aku sih masih ada urusan ya. Terus kamu ngapain mangkal di sini? Kamu mau jualan? Jualan apa? Jual diri mungkin. Ups. Romi, aku keceplosan ya? Enggak, Bu. Memang sengaja, Bu. Sengaja bener kan? Betul. Fakta dong. Kurang ajar ya mulut kamu ya. Kamu beraninya ngatain aku ini jual diri. Siapa yang jual
diri di sini. Aku cuma duduk di sini. Apa salahnya orang duduk? Kamu jangan pernah ngatain aku ini jual diri. Seharusnya kamu malu dong ngatain orang lain jual diri kalau dirinya sendiri itu masih bergantung dengan pengawal kayak gini. Sorry ya, aku koreksi kalimat kamu. Aku nggak bergantung sama dia, tapi aku bayar dia. Terus kenapa kamu marah? Kenapa kamu marah sama aku? Kan itu faktanya. Sakit hati kan sama omongan orang lain. Makanya kamu punya mulut itu dijaga, nggak usah lemes. Siapa yang gak sakit hati? Orang udah duduk-duduk bener-bener di sini dikatain jual diri. Ya seharusnya Put, kamu itu ya nggak perlu ngatain aku ini jual diri. Ya mungkin kamu bisa aja bayar bodyguard kamu untuk menjual diri kamu sama bodyguard kamu ini. Makanya kamu itu kemana-mana selalu jalan, selalu pakai pengawal. Nggak taunya udah kayak gini sama pengawalnya. Sorry ya Vina, kamu nggak tahu aja bisnis aku di mana-mana. Makanya kamu jadi cewek itu yang cerdas. Zaman sekarang ya, kita sebagai wanita harus lebih cerdas. Nggak boleh tuh yang namanya bergantung sama laki-laki. Kalau bergantung sama laki-laki ya begini nih contohnya nih. Kalau nggak ada yang beli ya mangkalnya di pinggir jalan. Bergantung dengan laki-laki. Dasar ya, mulut kamu itu mulut-mulut yang nggak pernah disekolahin, nggak pernah makan bangku sekolah. Jadinya mulut kamu kayak gitu, kurang ajar. Aku makan nasi ya. Kalau aku makan bangku sekolah, kamu pikir aku rayap? Iya, sama tuh kayak rayap. Gak usah marah. Dari awal yang cari masalah sama aku itu kamu. Aku enak jalan aja ya. Tiba-tiba mulut kamu nyeletuk kayak gitu. Ya jangan marah dong kalau dibalikin kata-kata kamu. Ya aku nyeletuk karena aku ini tahu kalau kamu itu kemana-mana sering bawa pengawal. Ya karena kamu itu terlalu lebay. Karena kamu punya hubungan pribadi kan sama pengawal kamu. Lebay terus. Kamu yang lebay. Kamu itu nggak bisa nyaingin aku, makanya kamu itu tiap hari julitin aku. Romi, Ya Bu, urusan kita masih banyak. Kita nggak usah ngurusin wanita seperti ini. Yuk, silakan Bu. bye. Gimana? Gimana rasain tubuhnya Putri? Enak ya, Mas Pak? Katain aku jual diri. Emangnya diri sendirinya tuh nggak jual diri ya? Udah jelas kok kalau dirinya sendiri itu jual sama pengawalnya. Makanya tuh lengket banget berdua, jalan-jalan berdua, keliling berdua. Aku duduk aja di sini. Siapa tahu nih bentar lagi ada cowok-cowok lewat. Enggak, Putri lagi yang lewat. Keselin. Kamu lihat sendiri kan, Romi? Saya kan udah bilang, kamu tuh nggak usah ngikutin saya setiap hari. Lagian saya keluar rumah ini cuma jarak yang dekat. Bu, saya ngikutin Ibu karena saya ditugaskan oleh bos besar di rumah untuk mengikuti Ibu. Mbak, Bu, saya ini masih muda, belum nikah. Ibu mulu. Terus saya harus panggil apa, Non? Nah, gitu lebih baik. Udah, Iya, Bu. Iya, Non. sekali lagi mulut kamu bilang saya Bu, saya potong gaji kamu. Lagian, apain sih Vina ada di sana? Udah ya. Ini terakhir kalinya kamu ngebuntutin aku untuk jalan-jalan di sekitar desa ini. Untuk besok atau besok lusa atau besok lagi, kamu nggak usah ngintilin aku kayak gini. Nggak bisa gitu, Bu. Kalau saya ditugaskan oleh bos besar di rumah, saya harus wajib mengikuti Ibu. Romi, manggil saya apa? Maaf, Non. Lagian gini ya, saya cuma mau ke rumah teman saya, ya. Ada bisnis, nggak usah ikutin. Kecuali saya keluar jauh, keluar kota, kayak keluar negeri, kayak baru kamu ikut saya. Udah, sekarang kamu pulang, nggak usah ngikutin saya. Saya nggak mau ya nanti ketemu sama teman-teman saya, terus tambah dijulitin lagi. Udah, pulang. Nanti cuma sebentar kok, sekitar 3 jaman lah. Oke? Pulang. Awas ngikutin. Romi, kamu tahu arah jalan pulang nggak sih? Dah, pulang. Aku harus kemana lagi ya? Cari kerjaan susah. Mau pulang nggak ada ongkos. Atau aku ke warung-warung ya? Mungkin ada kerjaan di sana, cuci piring kek, atau jadi pelayan. Kalau luntang-lantung kayak gini mah nggak ada tujuan. Nanti bisa aku kelaparan. Memang apa sih yang dicari di dunia ini? Uang atau makan? Tapi menurut aku sih dua-duanya.
Uang dan makan itu sangat penting. Tapi lebih penting harus mempunyai uang, biar gak diinjak-injak sama orang yang beruang. Seperti aku yang sekarang, mentang-mentang Pak Vero itu adalah orang kaya, dia itu seenaknya sama aku. Ya kali kalau aku seperti Pak Vero, hei kamu dan kamu gini. Enak marah-marah terus. Padahal aku udah kerja sebaik mungkin. Tadi malam biasanya aku dapat jatah makan. Makanannya dibuang ke tempat sampah. Jadi aku nggak makan tadi malam. Tapi Pak Vero seperti merasa nggak berdosa sama sekali dan nggak merasa bersalah sama aku. Padahal kan makan aku cuma 2 kali sehari. Biasanya jam 9 makan, habis maghrib baru makan. Tadi malam udah gak disisain, dibuang ke tempat sampah. Aku makan tadi pagi udah dimarahin. Pak Vero itu nggak tahu ya berada di posisi aku itu seperti apa. Orang gemeteran tadi pegang sapu, nggak punya tenaga. Gini amat sih nasib aku. Gimana ya? Cari kerja, uang aku nggak ada, gak dibayar lagi. Padahal udah hampir 1 bulan aku kerja di sana, nggak dapat pesangon. Kenapa, Mas? Dia habis dipecat mbak, habis diusir sama majikan. Emang apa masalahnya? Karena saya makan terlalu pagi mbak. Padahal makanan itu saya beli di warung, nggak ambil di dapur. Tapi majikan saya ngiranya aku makan di dapur sebelum dia makan. Ya nasib lah mbak. Mbak siapa? Ya aku manusia, Mas. Tiba-tiba muncul. Kenapa mbak masuk ke topik pembicaraan saya? Iya, tadi nggak sengaja sih dengar Mas ngomong sendiri. Wah, gak baik mbak dengerin orang ngomong. Tapi kan nggak sengaja tadi kebetulan aku lewat. Terus aku pikir Mas lagi kesusahan. Aku itu paling nggak tega Mas ngeliat orang kesusahan tahu. Iya mbak, saya lagi susah cari kerja. Mau pulang kampung, gak ada duit. Kalau terus-terusan kayak gini, aku mau makan pakai apa? Bentar deh, emang hasil kerja kamu kemana? Kamu nggak digaji sama majikan kamu? Boro-boro digaji mbak, langsung diusir, langsung didorong, langsung diusir, tanpa pesangon. Itulah derita saya mbak, nasib saya. Bentar deh. Tapi kan harusnya kalau majikan kamu itu ngusir kamu, ya dia harus kasih hak kamu dong, yaitu gaji kamu. Mbak itu seperti nggak tahu sama Pak Vero. Pak Vero itu orangnya paling kejam, diktator, suka semena-mena sama bawahannya. Kamu udah Silakan. Silakan ngomong dulu mbak. Kamu kerja berapa lama sama Vero? 2 tahun lebih sih mbak, hampir 3 tahun. Wah, bener-bener ya si Vero. Kamu kok betah sih kerja sama si Vero? Ih, Gimana mbak, mau kerja mbak? Kerjaan itu susah ya, dibetah-betahin aja. ya tapi nggak gitu konsepnya dong. Pantesan aja si Vero itu sering gonta-ganti pembantu. Kelakuan dia kayak gitu. Ya, terus kamu sekarang mau kerja di mana? Entahlah mbak, nggak tahu. Ya, lagi bingung mau kemana. Kamu di rumah Vero itu jadi apa sih? Bagian kebun ya? Iya mbak. Kebetulan banget nih. Gini mas, 1 minggu yang lalu tukang kebun aku resign. Soalnya anaknya lagi sakit di kampung, jadi pulang. Terus tanaman aku nggak ada yang ngerawat. Kamu mau nggak jadi tukang kebun di rumah aku? Mau nggak?
Ayo langsung jalan, Mbak. Wah, langsung jalan. Ya daripada saya kebingungan cari kerjaan lain, mumpung ada kerjaan yang ditawarin, ya ayo Mbak. Saya kalau masalah tanaman, masalah berkebun, saya paham, saya ahlinya. Iya, soalnya di rumah itu aku suka banget tuh koleksi bunga-bunga yang cantik. Nanti tolong kamu rawatin ya bunga-bunga aku. Boleh. Makasih banyak ya Mbak. Makasih. Mbak itu udah cantik, udah mau membantu saya, kesusahan saya. Makasih ya Mbak, saya nggak bisa membalas itu semua atas kebaikan Mbak. Tapi biarlah yang atas yang membalas itu semua. Iya, sama-sama. Saya juga senang kok bisa bantu kamu. Iya, udah kalau gitu langsung aja yuk. Kamu nggak punya tempat tinggal kan? Kebetulan ada kamar kosong di belakang, nanti bisa kamu tempati. Boleh Mbak. Ya udah, yuk. Kemana ini Mbak? Sana. Balik ke sana. Iya. Oh ya udah. Yuk. Dari segala asa dan cerita, buat semua bermakna. Oh iya Non. Maaf nih, saya mau tanya Non. Kenapa? Rumahnya Non di mana ya? Masih jauh? Tuh di depan udah kelihatan kok. Oh di depan sana Non. Iya, udah deket. Kayaknya Ferry tuh. Ngapain dengan Putri? Putri? Iya. Oh iya, Putri tuh. Udah tahu mantan pembantuku itu. Aku udah benci sama Putri. Ngapain bareng sama dia? Kayak gitu ya sayang, Putri tuh ya. Kurang ajar. Aku tidak sudi ya mantan pembantuku dengan Putri. Makasih ya Non, udah mau menerima saya kerja Non. Iya, sama-sama. Ferry. Iya Pak Vero. Ada apa lagi ya? Kamu ngapain dengan Putri? Saya sekarang kerja sama Non Putri Pak. Hah? Setelah kamu berhenti jadi pembantuku, kamu dengan wanita ini. Fer, aku sudah bilang terhadap kamu bahwa wanita ini wanita tidak benar. Vero, Apa? kalau ngomong itu jangan dibolak-balik. Yang nggak benar itu, wanita di belakang kamu tuh. Mau ya, nanti pipi kamu aku tonjok. Tonjok aja kalau berani. Kenapa? Kamu beraninya waktu ada Vero doang. Udahlah Putri. Kamu ngapain? Ambil bekas pembantuku. Memang tidak ada lagi pembantu di rumah kamu, ha? Udah pergi semua karena gaji kamu itu tidak mencukupi. Jangan salah dong. Pembantu-pembantu aku itu hidup dengan makmur dan sentosa ya. Beda sama pembantu kamu. Udah diusir cuma gara-gara sekotak nasi. Aku itu kadang tuh nggak habis pikir ya sama kamu Vero. Cuma gara-gara hal sepele pun kamu jadi dibesar-besarin kayak gini. Sampai ngusir dia, nggak ngasih dia pesangon. Kamu pikir kalau dia itu nggak makan, kerjanya bisa benar? Enggak kan? Kamu itu punya hati dikit lah jadi orang. Jangan egois. Oh, berarti kamu percaya dengan mantan pembantu aku ini? Ya iyalah, aku kan tahu siapa kamu, nggak usah pegang-pegang. Emang kurang ajar wanita seperti kamu ya. Aku sudah bilang, kamu itu gak usah ada hubungan lagi dengan aku. Oh, kamu itu pengen nyaingin kekayaan aku, ha? Kamu tidak bisa mencapainya karena kekayaan aku itu bagaikan langit Putri yang tidak bisa dicapai. Apalagi dengan wanita seperti kamu. Diam kamu. Kamu itu sudah bikin ulah ya. Kamu sudah mempermalukan diriku. Vero, Maksudnya apa ya Pak? kamu ini apa-apaan sih? Dia bikin malu apa? Justru kamu sendiri yang bikin malu diri kamu. Sadar nggak sih? Kerja dia tuh udah bagus, udah benar. Padahal cuma mau makan aja sampai diusir kayak gitu. Jangan Heran sok deh. tahu kamu ya. Dia makan masih pagi, majikannya belum makan, dan kerjanya dia belum selesai. Ya itu derita kamu. Kenapa kamu nggak sarapan pagi-pagi? Lagian dia makan kan dia beli sendiri. Aduh Putri, udah deh kamu berhenti stop ngebelain orang lain. Diri kamu sendiri aja nggak becus Nah, kok. iya.
Vero. Dia menilai seseorang seakan kita itu paling buruk di dunia ini. Padahal diri dia yang paling buruk. Wanita gak benar, jangankan pembantu, pengawalnya pun. Diajak tidur. Nah, Ngomong nanti aja kamu terus. itu jadi bahan. Jadi bahan enak-enaknya Iya. Putri, nah. Udah, nggak apa-apa. Udah biasa kok, Mas. Lagian mereka ngomong seperti itu untuk menutupi aib mereka sendiri. iya. Mereka berdua sendiri yang kayak gitu. Pusing nggak? Pak Vero, udah Pak Vero. Cukup, kamu kurang ajar. Pak Vero, Pak Vero. Apaan sih? Udah. Kamu nggak usah marah kalau itu bukan fakta. Non, udah non. Jangan karena saya kalian itu bertengkar seperti Iya. ini. Itu semua karena ulah pria desa seperti kamu. Bikin aku itu sebel melihat wanita ini sok kecantikan. Iya, ya udah gak usah bertengkar. Ayo non, kita lanjut aja ya non. Nggak bisa gitu dong, Mas. Oh, apa? Vero ini kalau nggak kita kasih pelajaran, dia akan tetap seperti ini. Dia tuh nggak akan pernah sadar kalau sekarang dia tuh sebenarnya udah jatuh. Masih aja tetap meninggikan diri. Langit aja tuh yang tinggi banget itu nggak ada sombong-sombongnya tuh. Kamu masih nginjek tanah aja sombongnya selangit. Dijaga mulut kamu ya. Kenapa marah? Ya marah lah. Terus? Aku itu sudah kaya. Oh, masa? Iya. Kalau kamu kaya, gak mungkin kamu ngambil mantan pembantuku. Ngerti kamu? Hah? Aku ngambil dia tuh karena aku kasihan. Aku nggak kayak kamu, manusia dasar nggak punya hati. Kurang ajar kamu ya. Pak Vero, jangan berani macam-macam ya sama dia. Dia sekarang majikan saya, Pak. Saya juga udah gak ada urusan sama Bapak. Kamu berani sama aku? Jadi tolong, kenapa saya harus takut sama Bapak? Kita sama-sama manusia. Kita sama-sama makan nasi. Kita sama-sama memijak tanah, Pak. Aku megang uang ya. Aku berkuasa di sini. Kemarin-kemarinnya saya menghormati sama Bapak. Bukan karena saya takut sama Bapak. Karena saya itu bekerja sama Bapak. Tapi sekarang, saya sudah diusir sama Bapak. Saya sudah dipecat sama Bapak. Jadi, jangan macam-macam sama saya, Pak. Saya juga bisa berani kasar sama Bapak. Puas kamu sekarang? Hah? Dilindungi oleh mantan pembantuku yang tidak guna ini. Pantas dong, dia tahu harus melindungi siapa dan dia tahu mana yang harus dilindungi. Vero, kamu itu sekali-sekali ubah deh. Karakter kamu, sifat kamu, sikap kamu ini ubah. Nggak semuanya itu tahan ya sama sikap kamu, sama ego kamu itu. Apalagi sama uang kamu. Yang kamu bilang uang kamu itu banyak. Nggak ada yang tahan. Kalau kamu kayak gini terus, kamu bisa hidup sendiri. Oh, enggak di. Kan hidupnya sama dia. Ya gak seperti kamu lah. Malah cowok cewek ya. Ya, Mas. Tapi setidaknya Iya. kita itu orang yang sempurna dibandingkan kamu. Sempurna. Iya, kamu Sempurna setiap apanya? kemana-mana dikawal, nanti ditidurin. Loh. Nanti pembantunya ditidurin, Hey. masak ditidurin. Itu karena aku tidak mau melihat pengangguran berkeliaran ya. Aku memperkerjakan mereka karena aku kasihan sama mereka. Oh, bukan karena maksud lain, bukan karena mau tidur sama pekerja-pekerja kamu. Udahlah, Put. Kamu itu tidak bisa. Tolonglah jaga ucapan kalian. Kenapa dari tadi tidur dengan pengawal, tidur sama ini? Ya biasalah Mas, kan nggak punya kata-kata yang lain. Saya rasa- Itu semua mencerminkan diri mereka sendiri, ya. Jadi kita nggak perlu tuh sampai membela diri. Sebagaimanapun, jadi percuma. Cukup. Kamu sudah menghina diriku ya. Hanya wanita seperti kamu yang menghina Kamu diriku. marah, aku hina. Aku marah. Kamu nggak mikir, aku juga marah kamu hina dari tadi. Denger ya. Satu di antara penghargaan terhadap hidup kita adalah menghargai orang lain. Hargai dan hormati orang lain. Kalau kalian berdua ini pengen dihargai. Serta hargai dan hormati diri kalian terlebih dahulu. Baru kalian bisa menghargai orang lain. Ingat ya. Hargai usaha seseorang sekecil apapun itu. Karena kalian berdua nggak bakalan tahu. Berusaha itu tidak semudah berbicara. Kalian cuma ngomong doang bisa. Semua orang bisa ngomong. Tapi kalian berdua nggak akan tahu prosesnya, nggak akan tahu susahnya. Non, udah. Saya nggak apa-apa kok. Saya ikhlas. Saya juga akan bekerja sama Pak Vero kemarin-kemarinnya. Tapi kalau sekarang, saya kan sudah kerja sama Non. Jadi kalau Pak Vero berani macam-macam sama Non, saya akan maju Non menghadapi dia Non. Mas, kerja ya kerja, tapi nggak harus dengan merendahkan seperti ini dong. Iya Non.
Semua itu punya perasaan, semua orang punya hati. Jadi kita nggak bisa ngomong sembarangan kayak gitu sesuka hati kamu. Kamu nggak mikirin perkataan kamu itu nyakitin hati orang lain. Ya aku tahu kamu itu seorang bos, kamu seorang atasan, tapi nggak seharusnya seperti itu dong. Kalau kamu nggak ada pembantu-pembantu kamu, emang kamu bisa ngerawat diri kamu sendiri? Enggak kan? Tapi aku kan bayar. Udah non, gak usah diperpanjang non. Pak Vero, silakan Pak Vero pergi dari sini. Kalau sudah Bu Putri mau memerintahkan saya untuk mengusir Pak Vero, jangan salahkan saya kalau Pak Vero nanti saya banting. Hah? Dibanting? Kamu mau dibanting? Sini non, awas non. Akhirnya pergi juga non. Udah non, gak usah marah non. Saya tahu perasaan non kalau dibilang kayak gitu non. Ya udahlah non, namanya manusia non. Ya nggak bisa gitu mas. Orang kayak gitu kalau nggak kita kasih pelajaran ya bakalan tetap kayak gitu. Vera Ya. tuh makin lama makin ngelunjak tahu. Aku pikir dia tuh udah berubah loh. Biarlah non. Parah. Biar mereka seperti itu non. Pasti ujung-ujungnya nanti mereka kena batu sendiri non. Maaf ya. Iya gak apa-apa non, gak Jadi apa-apa. marah-marah kayak gini. Wajar lah non. Siapa yang gak marah kalau dibilang kayak gitu non? Ya udah kalau gitu lanjut yuk. Tuh rumah aku udah kelihatan di depan. Oh iya non, ayo non. Biar kamu juga cepetan istirahat. Capek kan? Iya non. Yaudah yuk. Mari non. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda, kehadiranku kini ku bawakan segenggam cinta lebih nyata. Hei Dinda, masihkah bisa